Mungkin kita mempunyai memori kolektif terhadap perjalanan sejarah negeri ini, bahwa sejarah telah mencatat kekuasaan atau rezim itu berakhir dengan krisis ekonomi. Krisis ekonomi biasanya akan disusul dengan krisis politik. Krisis politik itu terjadi perpecahan di dalam pemerintahan, partai satu dengan partai yang lain, menteri satu dengan menteri yang lain, yang ujungnya mereka meninggalkan seorang presiden. Jika itu terjadi, maka akan muncul krisis sosial, ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah, dan akhirnya menimbulkan sebuah gejolak sosial dan berakhir pada jatuhnya sebuah pemerintahan. Tahun 1966, sejarah mencatat Presiden Soekarno jatuh diawali dengan krisis ekonomi. Presiden Soeharto jatuh diawali dengan krisis ekonomi. Padahal Soeharto didukung oleh militer, Soeharto adalah bapak pembangunan, Soeharto didukung oleh Golkar dan birokrasi. Ketika terjadi krisis ekonomi dan disusul oleh krisis politik di mana para menteri pada zaman itu satu demi satu meninggalkan Presiden Soeharto, dan muncullah gejolak sosial, ketidakpercayaan publik kepada Presiden Soeharto, dan kekuasaan Pak Harto runtuh bersamaan dengan gerakan reformasi. Praktek-praktek politik di zaman Soeharto mendapatkan koreksi total, termasuk di dalamnya adalah dui fungsi ABRI. Sekarang kita bisa amati perkembangan ekonomi, sosial, politik negeri ini. Krisis ekonomi sudah di depan mata kita. 2 bulan Presiden Prabowo berkuasa, dilaporkan negara mengalami defisit anggaran 32 triliun. Tentu apa yang dialami oleh Pak Prabowo hari ini adalah semua hasil dari praktek kekuasaan Jokowi yang kecanduan dengan hutang. Jadi selama 10 tahun Presiden Jokowi kena candu hutang luar negeri. Dan saat ini Presiden Prabowo harus menyelesaikan hutang-hutang itu sebagai kelanjutan dari rezim Jokowi. Krisis ekonomi ini jika tidak bisa diatasi akan muncul pertikaian internal di antara koalisi partai-partai atau juga mundurnya beberapa menteri. Jika terjadi krisis politik, maka PHK di mana-mana, lapangan kerja sulit, dan ekonomi rakyat semakin sulit. Atas dasar itu nanti, maka terjadilah ketidakpercayaan publik kepada kekuasaan. Di satu sisi, di satu pihak, rakyat dalam keadaan menderita, di pihak yang lain para elit berpesta pora dengan uang korupsi. Tentu ini akan menambah kemarahan rakyat kepada rezim. Maka oleh sebab itu, bukan hal yang tidak mungkin jika Pak Prabowo gagal mengatasi ini, maka akan terjadi gejolak sosial yang akan mengantarkan atau mengakibatkan bisa saja pemerintahan Pak Prabowo bersama Gibran akan berakhir tidak sesuai dengan jadwal pemilu. Kita nantikan saja, semoga semuanya ini bisa diatasi bersama di tengah gejolak ekonomi dunia yang tidak menentu, kemudian lapangan kerja begitu sulit, dan korupsi sudah menjadi tontonan, dan di sanalah kemarahan rakyat akan diluapkan. Kita nantikan. Salam dari saya, warga kawasan Timur Indonesia.